keluarnya tanaman ini dengan sangat sulit dan yang keluar adalah yang buruk, bukan yang baik. Sudah setengah mati keluarnya, tapi yang keluarnya jelek. Itu yang terjadi. Itu yang menyebabkan kenapa kita sekarang seperti ini. Kita hidup dikelilingi oleh manusia-manusia yang betul-betul bergejolak amarahnya. Semua karena lingkungan. Sepakat nggak ini Ibu? Sepakat tidak? Sepakat. Penyebab yang kedua, syahwat dan hawa nafsu. Padahal setiap dari kita itu sanggup sebetulnya untuk menahan diri dari amarah atau dari apapun yang buruk. Bisa sebetulnya. Bisa tidak? Bisa nggak marah? Bisa nggak? Kenapa nggak dilakukan? Karena kita ingin puas. Pengen puas nggak? Kalau emosi puas tidak? Puas. Meskipun kemudian harus menyesal. Betapa seringnya kita menyesal Ibu kalau kita marah. Ya, apalagi yang mungkin anak-anaknya sudah dewasa, sudah besar, sudah lama jadi orang tua. Betapa seringnya menyesali amarah yang pernah dia lakukan. Karena nggak ada orang yang berbahagia dengan amarah yang dia ikuti, nggak ada. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Ini adalah manusia-manusia yang mengikuti syahwatnya ini. Adalah manusia-manusia yang menghamba kepada syahwatnya. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Quraisy ini ketika mereka enggak mau menerima apa yang didakwahkan oleh Nabi, kata Allah, mereka itu ngikutin hawa nafsunya. Mereka itu mengikuti hawa nafsunya sehingga kebaikan itu gak berguna dan tidak menarik bagi dirinya. Sama, kita pun sama. Kalau kita mengikuti syahwat, maka kebaikan tidak akan terlihat baik. Makanya banyak orang yang mengatakan, Ustadz kenapa ya kalau si fulan itu gampang melakukan kebaikan, saya susah. Syahwat. Kita masih terlalu mentaati syahwat kita dibandingkan Allah Jalla Jalla. Ya. Ibu-ibu, betul? Iya. Kita sadar tapi kita tidak mau berubah. Dan lebih memilih untuk merasakan buruknya dampak mengerikan dan menyedihkannya dari perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Penyebab yang ketiga ibu-ibu sekalian, yang membuat kita kemudian ridha dengan perbuatan buruk, salah satunya yang ingin saya tekankan, amarah. Yang suka nih sama amarah, itu adalah karena kebodohannya terhadap agama Allah. Hanya manusia-manusia yang jahil yang akan tunduk dan dikendalikan oleh amarah. Makanya aneh kalau orang-orang suka pengajian tapi pemarah. Ada nggak yang seperti ini, Bu? Banyak, bukan ada lagi, banyak. Bahkan kalau istilahnya itu, mohon maaf kalau istilah saya salah. Orang-orang pengajian ini, orang-orang pengajian, itu istilahnya senggol bacok. Senggol dikit, pek langsung.
Gak ada begini, gak ada astaghfirullahaladzim, a'udzubillah minasyaitonir, gak ada. Langsung cus, gas langsung. Seakan kawannya, seakan orang di sekelilingnya itu adalah musuh dia semua. Padahal katanya. Justru amarah yang nampak pada dirinya adalah bukti kebodohannya terhadap agama Allah. Apa buktinya Ustadz? Oh, buktinya cuma satu. Nabi Muhammad SAW. Itu buktinya. Saya mau tanya, Nabi pemarah atau bukan? Kenapa? Tinggal dijawab aja. Kenapa Nabi bukan pemarah? Ayo ibu-ibu, kok ragu-ragu ibu-ibu? Ayo, kenapa ragu? Ini takut ditanya dalil Ustaz. Enggak nanya dalil saya. Saya cuma minta alasannya, sepakat kita semua Nabi bukan pemarah. Kenapa Nabi bukan pemarah? Karena Nabi tahu konsekuensi amarah dan Nabi tahu keutamaan orang yang tidak pemarah. Dan semua itu karena ilmu. Halas. Ibu-ibu. Iya. Nah sekarang saya mau tanya, ibu-ibu tahu nggak konsekuensinya apa? Kalau orang marah itu. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensi terberatnya? Dia dikuasai oleh syaitan. Tulis ibu-ibu. Makanya orang marah itu kesetanan memang. Ya, orang kayak kesetanan memang kesetanan. Karena Nabi Muhammad SAW ketika melihat seorang sahabat dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, mukanya memerah karena emosi, maka yang dikatakan oleh Nabi, saya tahu satu kalimat yang jika dia baca la dhahaba anhul ghadab, maka amarah itu akan pergi dari dirinya. Apa? Nabi bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu membuktikan bahwa orang-orang yang marah itu dikuasai oleh. Apa gunanya baca kalimat ini kalau nggak digoda sama syaitan? Betul nggak? Ya. Harusnya kalau ini bukan karena syaitan ya astagfirullahaladzim harusnya. Tapi justru Nabi mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya orang yang marah itu pasti perbuatannya konyol. Karena perbuatannya digiring oleh syaitan. Ibu-ibu, makanya ini juga untuk ibu-ibu kalau lihat suaminya marah bilang apa? Ya, ngingetin suaminya maksud saya. Suami juga sama kalau lihat istrinya cucut mukanya merah, sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diruqyah, memang harus diruqyah. Biar setannya pergi. Baik. Ya. Sedangkan keutamaannya apa? Itu akan saya sebutkan nanti di akhir. Ya. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu, bagaimana kita tahu tentang amarah, tentang apa yang akan terjadi kalau kita tidak berilmu? Di antara cara kita membedakan orang yang tahu agama sama yang tidak tahu agama, lihat emosinya. Kalau dia tenang, dia perlahan-lahan, dia tidak terburu-buru, dia bisa menahan diri dan bersabar, itu adalah orang yang betul-betul berilmu. Kalau tidak seperti ini, dia jahil. Dia bodoh tentang agama Allah. Penyebab berikutnya ibu-ibu. Penyebab berikutnya. Tadi sudah berapa ibu-ibu? Baru 3. Ya, baru 3. Penyebab berikutnya itu adalah
kecukupan dalam perkara dunia. Ketika seseorang punya dunia, ya saya bilang kecukupan inilah kekayaan lah. Artinya berlimpah gitu. Al-ghina. Berlimpahnya materi dunia seseorang. Ini penyebab yang membuat seseorang kemudian terjerumus ke dalam keburukan akhlak termasuk amarah. Pertanyaannya sekarang sederhana, kenapa? Kenapa kok dunia menggiring orang kepada perkara seperti ini? Coba, siapa yang bisa jawab? Ahsan. Karena dunia itu hanya akan menggiring manusia kalau nggak dibarengi sama iman. Nggak dikendalikan dengan Islam. Maka dia akan tergiring menjadi manusia sombong. Seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal. Semuanya celaka karena dunia. Karena mereka adalah segerombolan manusia berada punya dunia. Tapi tidak mau beriman. Dan tidak mau tunduk kepada Allah. Bawaannya itu sombong. Dan orang kalau sudah sombong pasti buruk. Pasti pemarah. Pasti suka merendahkan orang lain. Dan penyebabnya dunia. Dan dekat dengan dunia ini, dengan harta dunia, itu adalah kekuasaan. Tulis ibu-ibu, tulis. Orang kalau punya jabatan juga sama. Dia akan tergiring kepada keburukan. Ibu-ibu tahu Hajjaj ibnu Yusuf atau tidak? Ibu-ibu? Tahu? Siapa? Pembantai. Ya, di zaman Bani apa? Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah. Kata para ulama yang namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini adalah pemimpin yang pernah menghabisi 20.000 orang muslim yang menentang dirinya. Sebagiannya bahkan ada yang sahabat Nabi. Dibunuh sama dia. Kata para ulama, sebelum dia jadi pemimpin, Hajjaj itu adalah ahsanun nasi adaban fil Arab. Dia adalah manusia yang paling tinggi dan paling baik akhlaknya di tengah-tengah masyarakat Arab. Ini orang paling punya adab. Setelah jadi pemimpin, jadi orang yang paling kejam. Ya, orang itu kalau sudah punya kedudukan, ini kita nggak bicara negara ya. Di tengah-tengah masyarakat saja, jadi ketua apa saja misalkan gitu. Itu sudah beda gayanya, betul tidak? Betul nggak? Betul. Di telepon sudah susah. Jawab WA 2 tahun kemudian kalau jawab WA. Iya, ketemu di jalan kayak, siapa ya? Oh iya, baru itu. Sambil megang kepala, iya. Saya lupa. Aduh banyak nama sih yang saya hafalin, aduh maaf ya. Padahal dulu dia adalah orang yang paling punya akhlak. Betul nggak nih? Belum lagi kemudian penyebab yang lainnya, penyebab berikutnya. Dan ini yang lebih sering atau yang paling sering menimpa diri kita. Yang menggiring orang kepada keburukan termasuk amarah, itu adalah lupa dengan aib sendiri. Al-ghaflatu bi'uyubin nafsi. Lupa dengan aib diri sendiri. Kalau lihat kesalahan orang itu cepat bereaksi, betul? Betul? Iya, anak-anak kita itu kenyang ngerasain itu. Kalau udah anak yang bertindak, bertingkah laku, cepat ayah sama ibunya cepat, secepat kilat. Tapi kalau mereka yang berbuat salah, pernahkah kemudian mereka dihukum? Pernahkah mereka menghukum dirinya sendiri? Pernahkah kemudian mereka meminta maaf jika kesalahan yang mereka lakukan kepada anaknya?
Kapan kita melihat ini? Ibu-ibu sekalian, kapan? Ibu-ibu, gengsi nggak kalau minta maaf sama anak? Harga diri Ustaz. Saya sudah kesannya kelihatan sangar gitu depan anak minta maaf, yo nggak bisa dong. Saya mau tanya, apa susahnya? Apa susahnya? Karena mereka yang hanya bisa melihat aib orang dan tidak pernah melihat aibnya sendiri, mereka lah yang terjerumus ke dalam perilaku dan akhlak yang buruk. Itu pasti. Yang matanya itu suruh pembantu atau asisten rumah tangga. Dilihat, ini salah, piring nyengsol lagi, nyengsol, piring nyengsol. Ya, sendok gak simetris ini. Sapu disimpan di mana aja. Wah, keterlaluan ini. Padahal saya udah kasih tahu. Apa susahnya perbaiki? Sendiri aja, gak usah marah-marah. Apa susahnya kemudian banyak-banyak beristi'adzah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anas bin Malik mengatakan, khadimtu Rasulullah SAW asyra sinin, saya pernah menjadi pembantunya Rasul 10 tahun. Fama naharani qad, Nabi tidak pernah menghardikku sekalipun. 10 tahun jadi pembantunya Rasul. Nabi gak pernah marah. Padahal Anas pasti berbuat kesalahan, tidak? Pasti. Tapi Nabi tidak pernah marah. Atau kan beda levelnya Ustadz itu sama Nabi. Kata siapa beda? Kalau kita bicara level jelas kan kita ikuti. Kenapa gak pernah ngikutin? Kenapa? Jangan marah gitu tuh. Afirmasi positif. Jangan marah sampai nangis, gak apa-apa nangis. Jangan sampai menjadi orang yang dikuasai oleh syaitan, pasti menyesal. Jangan marah. Karena hidup ini terlalu baik untuk dirusak oleh amarah. Betapa banyak pernikahan yang hancur hanya karena amarah. Betapa banyak anak-anak yang hancur jiwanya hanya karena amarah kedua orang tuanya. Betapa banyak orang yang tersakiti perasaannya hanya karena amarah kita. Dan betapa banyak keburukan-keburukan yang lainnya. Dan kita tidak pernah berpikir betapa amarah yang kita lontarkan itu adalah perkara yang menghancurkan. Makanya kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu enggak pernah marah. La yantaqimu li nafsihi. Dalam hadis Muslim. Kata Ibunda Aisyah, Nabi enggak pernah balas dendam, enggak pernah marah jika perkara tersebut berkaitan dengan dirinya. Ya, coba sebutkan ibu-ibu. Saya minta ibu-ibu menyebutkan 3 saja. Momen di mana Nabi semestinya marah tapi Nabi tidak marah. Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Boleh pulang duluan ibu-ibu, silakan. Iya. 3 aja. Nabi itu harusnya marah tapi Nabi nggak marah. Yang terjadi dalam kehidupan Nabi. Ayo. Satu-satu bu. Misalkan satu orang saya, misalkan. Silakan jawab. Fadhol. Dilempar batu ketika di mana bu? Di Taif. Diusir dari kota Taif. Harusnya Nabi marah tidak? Allah sudah menawarkan untuk menghancurkan Taif atau tidak? Iya. Kenapa Nabi nggak marah? Karena yang tersakiti adalah dirinya. Ini yang dimaksud sama Ibu Aisyah. Yang tersakiti cuma Nabi. Yang berdarah siapa? Nabi. Yang terluka siapa? Dirinya. Maka Nabi tidak pernah kemudian mengikuti amarahnya. Padahal sangat pantas Nabi marah dan itu dibenarkan oleh Allah.
Tapi Nabi tidak pernah melakukannya. Ya, kita baru disenggol dikit saja sudah. Baru dikata-katain dikit saja udah marah. Nabi dilempar batu, sobek giginya patah. Nabi tidak murka. Yang kedua, kapan Nabi harusnya marah tapi tidak marah? Apa? Gak kedengeran Bu, maaf. Ketika apa? Subhanallah, Anda gak kedengeran. Afwan sekali. Nah, silakan. Ketika Rasulullah disumpahi kaum Yahudi atau Nasrani, kemudian Aisyah yang menjawab salam. Sahih, betul. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan Assalamu alaikum. Sam itu artinya kebinasaan, kehancuran untuk diri kalian. Maka yang membalas salam ini siapa? Aisyah. Nabi enggak. Nabi hanya mengatakan kalau mereka mengucapkan salam jawab waalaikum. Dan ini jawaban Nabi. Nabi enggak kemudian macam-macam kurang langsung keluar kata-katanya, enggak. Ya kalau kita kan begitu. Ya. Coba anak kita pulang ke rumah, Abdullah misalkan kalau saya, Abdullah, udah langsung saya ambil sapu itu. Itu kemungkinannya. Tapi Nabi tenang. Nabi didoakan keburukan, kehancuran, tapi siapa yang didoakan? Dirinya sendiri. Maka Nabi tidak peduli. Kata Ibunda Aisyah, Nabi hanya murka ketika apa yang diharamkan Allah dilanggar. Barulah berubah wajahnya, kata Ibunda Aisyah. Nabi itu saking putihnya, kalau marah kelihatan dari wajahnya. Berubah jadi apa? Merah. Kalau kita merah terus. Ya, dikit-dikit merah kalau kita. Tang. Nabi tidak pernah. Momen yang ketiga, Nabi harusnya marah tapi Nabi tidak marah. Kapan? Ketika Nabi ditarik bajunya oleh siapa? Ibu-ibu, ditarik oleh siapa? Orang Badui, Arab Badui. Yang bilang sama Nabi, a'tini min malillah, kasih saya bagian dari harta Allah. Minta harta. Tapi caranya dengan tarik baju Nabi. Sampai kata Anas bin Malik, aku melihat tengkuk Rasulullah SAW terluka saking kerasnya tarikan itu. Maka yang dikatakan Anas, kata Anas, fadhahikan Nabi cuman ketawa ketika ternyata Arab Badui ini minta bagian dari harta kaum muslimin, minta uang sama Nabi. Coba kalau kita seperti itu, ibu. Apa yang terjadi? Kalau kita jadi Rasul, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, maju. Betul nggak? Betul tidak? Kenapa Nabi begitu? Karena Nabi tidak pernah marah jika dirinya yang tersakiti. Ini sunnah yang tidak diikuti oleh kebanyakan dari kita. Katanya pengikut Nabi, katanya cinta Rasul, tapi akhlaknya tidak diikuti. Betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu, insya Allah pulang dari sini ibu-ibu jadi penyabar. Amin ya Rabb, amin. Berdoa ibu-ibu, ini malaikat lagi ngumpul. Ya, biar diaminkan sama mereka. Doakan saudaranya juga, aduh ukhti saya yang itu ya Allah, jadikan dia penyabar ya Allah, jadikan dia penyabar. Benar-benar dari dalam hati doanya. Biar malaikat bilang, walaki bimithlin, engkau juga berhak mendapatkan yang sama. Iya, jangan lupa doa kalau di majelis ilmu. Dan doakan saudaranya, karena itu membuat kita pun pantas mendapatkan apa yang kita ucapkan.
Kapan terakhir mendoakan saudaranya? Jawab sendiri. Nah, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Ketika seseorang kemudian sadar bahwa menahan diri dari amarah itu adalah kemuliaan, maka dia hanya akan sibuk menahan diri untuk tidak mengikuti amarah yang membara di dalam hatinya. Yang pertama, orang-orang yang nahan marahnya sudah tadi disebutkan hadisnya. Dia berhak dapat surga. Udah tulis itu, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Bahwa orang yang menahan amarahnya jannah. Jadi kalau mau marah tuh mikir. Jangan marah. Tahan dulu, redakan dulu amarahnya. Agar kita berhak dapat surga. Kalau mungkin ada yang bertanya, caranya itu yang sulit Ustadz, gimana caranya? Isti'adzah. Kalau isti'adzah belum mempan, kalau marahnya berdiri duduk. Kalau duduk belum mempan juga tidur. Berbaring maksud saya. Gak mungkin marah langsung tidur kan gak mungkin. Berbaring. Kalau berbaring belum juga berwudu. Kalau berwudu belum juga ruqyah orang itu. Karena dia betul-betul kemasukan setan. Iya. Karena orang kalau marahnya wajar, cara-cara ini yang diajarkan sama Nabi akan menyelesaikan amarahnya. Tapi kita gak pernah melakukan itu. Kita harus jujur, kita gak pernah melakukan itu, hampir tidak pernah. Oh lagi marah-marah isti'adzah lupa. Ingat tapi gak duduk. Lupa berwudu, tapi justru menikmati detik demi detik amarah yang terjadi. Kalau sudah marahin anak itu sampai anak betul-betul hancur jiwanya, baru selesai. Kita sering gak sadar ibu-ibu. Kita menghancurkan jiwa mereka dengan amarah yang kita lampiaskan. Hancur. Direndahkan, dihina, dicaci maki. Dia tidak akan pernah lupa apa yang dia dengar dari ibu dan ayahnya. Ketika dewasa anaknya durhaka mengeluh, kan kita sendiri yang mendidik dia seperti itu. Kan cacian sama makian yang terpatri di dalam dadanya. Bukan kasih sayang, bukan kelembutan, bukan panggilan sayang, tapi cacian. Itu yang gak akan pernah dia lupa. Dan pada waktunya dia akan membalaskan sakit hatinya. Itu kejadian di mana-mana itu seperti itu ibu-ibu. Ketika orang tuanya lemah, anak punya kekuatan, maka disitulah dia membalaskan rasa sakit hatinya. Dibuang orang tuanya. Kita mencaci maki anaknya. Kita gak pernah berpikir kenapa dia melakukan itu. Pasti ada sebabnya, betul tidak ibu? Maka penyebabnya seringkali adalah orang tua itu sendiri. Itu yang terjadi ibu. Ya. Itu yang pertama ibu-ibu sekalian. Yang kedua ibu-ibu, orang-orang yang bisa menahan amarahnya adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi pernah mengatakan kepada seorang sahabat namanya Al-Ashaj ibnu Qais atau Abdul Qais. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, kata Rasul kepada Al-Ashaj namanya atau panggilannya, inna fika, pada dirimu wahai Ashaj, khuslatain yuhibbuhum Allah. Kamu punya dua sifat yang dicintai sama Allah. Bayangkan coba. Ini orang yang punya dua keadaan, dua perkara yang Allah cinta sama dua ini. Berarti dia manusia yang dicintai sama Allah atau tidak? Iya. Kira-kira apa? Saya nggak akan nyampein hadisnya dulu. Kira-kira apa menurut ibu?
Apa nih dua perkara ini apa kira-kira? Ibu-ibu, harusnya yang satu langsung ngejawab. Menahan marah harusnya. Betul? Dan itu jawabannya. Satu lagi apa kira-kira? Nah ini agak susah kejawab. Ayo apa? Salah. Salah ibu, dalam hadis ini bukan itu. Apa kira-kira? Menahan marah sama satu lagi apa? Ayo ibu-ibu. Taluk itu nyerah? Taib. Saya sebutkan hadisnya. Kata Rasul, al-hilmu wal anatu. Yang pertama adalah bisa menahan amarah. Namanya al-hilmu. Kalau dalam Islam namanya al-hilm, pakai ha. Hilmu. Yang kedua apa? Anatu. Tidak tergesa-gesa. Itu sifat yang dicintai sama Allah. Apa-apa itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Khususnya dalam urusan dunia. Orang yang santai, tenang, gak tergesa-gesa, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Sama anak-anak juga sama ibu-ibu. Dalam urusan dunia jangan memaksa dia untuk tergesa-gesa. Ayo nak, kamu harus begini nak, supaya kamu begini nak. Biarkan dia bekerja sendiri. Biarkan dia berusaha. Biarkan dia berjuang, jangan dipaksa. Agar dia mendapati kebaikan di dalam kehidupannya. Dan kita dicintai sama Allah. Tenang aja. Tenang. Gak usah terburu-buru. Kemudian yang berikutnya ibu-ibu sekalian, keutamaan yang berikutnya. Mereka-mereka yang bisa menahan amarahnya adalah orang-orang yang berhak memilih bidadari-bidadari yang mereka sukai. Ini berlaku untuk siapa ibu-ibu? Laki-laki saja. Iya memang gitu faktanya memang. Ini hanya untuk laki. Tapi ibu tulis. Jangan begini, oh buat bapak-bapak coret lagi. Enggak. Jangan dicoret. Jangan dicoret. Sampaikan ini sama bapak-bapak supaya mereka enggak marah-marah. Pak, nanti kalau papa ini nahan amarah. Nih, silahkan nanti di akhirat pilih sesukanya bidadari yang papa suka. Saya yakin bapak-bapak senang semua itu. Saya yakin. Dan jangan cemburu dari sekarang. Saya nggak akan nyampaikan hadis ini, nggak mau saya. Nanti di akhirat nggak ada cemburu ibu-ibu. Ya, saya menasehati ibu-ibu untuk tidak cemburu kepada suaminya ketika suaminya nanti bapak mah enak dapat bidadari. Nggak usah cemburu dari sekarang. Karena nanti ibu-ibu secuil pun tidak punya rasa cemburu terhadap suaminya. Kalau dua-duanya masuk surga. Jadi tenang aja, tenang. Kendalikan saja, kendalikan. Jadi gak usah dimarah-marahin dulu suaminya dari sekarang, gak usah. Awas Pak ya, nanti lupa sama saya, nanti awas. Awas, saya wanti-wanti dari sekarang. Gak akan lupa. Kalau masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Ya, kata Nabi, man kadhama ghaidhan, barang siapa menahan amarahnya, wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, padahal dia sanggup untuk melampiaskannya. Perhatikan. Sebetulnya dia bisa melampiaskannya, tapi dia memilih untuk menahan.
Maka kata Rasulullah SAW, da'ahullah ala ru'usil khalaiq. Maka Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Jadi dipanggil Fulan bin Fulan di hadapan seluruh makhluk. Pada hari kiamat kata Nabi, hatta yukhayyiruhullah fi ayyil hurisha. Dia dipanggil untuk apa? Untuk memilih bidadari mana saja yang dia sukai. Sebagai balasan bagi dirinya menahan amarah. Bukankah ini yang didambakan ibu-ibu? Suami-suami yang menahan amarahnya, betul tidak? Betul tidak? Suami yang bisa ketika meledak amarahnya tapi kemudian dia bersegera menahan. Merevisi, meralat kesalahannya. Betul nggak ibu-ibu? Maka sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Abi sabar aja. Mungkin saya ada kekurangan tapi Abi tidak perlu marah. Sebagaimana ibu pun sama. Abi punya kekurangan, saya pun menahan amarah saya. Agar semuanya dirahmati oleh Allah. Jangan terburu-buru. Dan yang terakhir ibu-ibu. Yang terakhir. Mereka-mereka yang menahan amarahnya adalah orang-orang yang ditolong oleh para malaikat. Para malaikat akan senantiasa mendampingi mereka. Karena pernah suatu ketika dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Anna rajulan qala, bahwa kata Abu Hurairah, ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi. Nabi didatangi oleh seseorang. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabah asiluhum wa yaqta'unani. Saya punya kerabat. Saya berusaha menyambungkan tali silaturahmi, tapi mereka justru berusaha memutuskannya. Dengan kata lain, sahabat ini sudah berbuat baik nih. Sudah berusaha baik-baik saja tapi mereka nggak mau. Uhsinu ilaihim. Saya berbuat baik sama mereka. Wa yusi'una ilayya. Tapi mereka membalasnya dengan keburukan. Malah saya disakiti sama mereka. Wa ahlimu anhum wa yajhaluna alayya. Saya menahan diri untuk tidak marah sama mereka, tapi mereka tidak peduli. Mereka justru tetap melakukan keburukan mereka. Ini dialami oleh kita enggak kadang-kadang? Dialami tidak? Dialami. Ini terus berulang sepanjang masa. Manusia-manusia yang mengalami ini selalu ada. Perhatikan apa kata Nabi. In kunta kama qulta, kata Nabi, kalau memang keadaanmu seperti itu, kata Nabi, faka'annama tasfahuhumul mal, maka sebenarnya mereka itu, saudara-saudaramu itu, sedang memasukkan ke dalam mulut mereka abu-abu api neraka ke dalamnya. Jadi mereka itu sedang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Dan Allah akan mengutus penolong bagi dirimu selama engkau berada dalam keadaan seperti itu. Jadi enggak ada ruginya menahan marah itu. Meskipun terlihat kalah, meskipun dihina, meskipun direndahkan dan dilecehkan karena kita nahan marah, tapi kelak pada hari kiamat kitalah yang paling mulia di hadapan Allah. Kelas. Gak ada gunanya membalas kemarahan dengan kemarahan. Dan saya yakin ini setiap ibu-ibu yang ada di sini pasti pernah atau sampai saat ini
memiliki penyesalan yang sangat dalam karena kemarahan yang pernah mereka lakukan. Semuanya. Saya nggak ragu sedikit pun. Pasti pernah nyesel. Sekali aja pasti. Dan penyebabnya apa? Marah. Coba nggak marah. Coba nggak marah. Maka selamat dari penyesalan ini. Wallahu ta'ala alam, ibu-ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, jika ada pertanyaan ibu-ibu, maka saya persilahkan. Nanti ada pertanyaan dari saya. Katanya ada hadiah ya, ibu ya. Ada 4 hadiah, nanti pertanyaannya dari saya. Tapi saya biasanya, kalau pertanyaannya dari saya minta yang jawab ngangkat tangan dulu, baru saya kasih pertanyaan. Jadi bukan saya lontarkan pertanyaannya dijawab enggak, tapi angkat tangan dulu baru saya kasih tahu pertanyaan. Ya, silahkan. Nah, sekarang yang nanya dulu silahkan. Fadhal jika ada pertanyaan. Nah, silakan. Masya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan langsung boleh juga, kalau enggak lewat kertas. Nah, ini pertanyaan pertama. Ana tipikal orang yang tidak gampang marah, yang meledak-ledak maksudnya. Jadi tidak meledak-ledak kalau marah. Kalau sedang kesel, memilih diam dan hanya bisa menangis saat sholat. Setelah itu merasa plong. Apakah seperti itu sehat dalam medis atau tidak? Saya bukan dokter. Tapi kalau kemudian perasaan kesal ini hilang, sehat. Yang tidak sehat itu adalah ketika seseorang memendam perasaan. Yang saya maksud dalam pembahasan tadi itu adalah orang-orang yang menahan dan kemudian menghilangkannya, bukan disimpan. Ini yang dimaksud sama Nabi, ini yang diminta sama Nabi dalam doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ham. Apa itu ham? Ham itu perasaan buruk yang disimpan dalam hati, yang mengganggu pikiran, yang mengganggu hidup. Unak-unak kegundahan. Nah, Nabi minta ini dihilangkan karena kalau memang ada dalam tubuh, dalam dada, maka ini akan menyebabkan keburukan, baik secara kesehatan ataupun secara agama. Ini merusak agama seseorang. Makanya unek-unek itu hilangin, gak usah disimpan. Kalau gak sanggup mengeluarkan, minta tolong sama Allah, doa yang banyak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hilangkan ini. Atau doa yang lainnya. Masya Allah. Doa yang lainnya, ini insya Allah panjang doanya, biasanya jarang hafal. Ya, Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk. Ada yang hafal? Belum hafal. Doa ini kalau dibaca sampai akhir, ini menghilangkan kesedihan, kegundahan di dalam hati. Dan diganti jadi kebahagiaan. Baik. Pertanyaan kedua ibu-ibu sekalian rahmatullahi Allah. Jika orang tua kita direndahkan orang lain, apakah kita harus membelanya atau diamkan saja? Karena untuk menahan amarah dan bersabar. Lihat maslahatnya. Membela itu tidak harus membela itu tidak harus apa? Tidak harus marah. Ya. Tidak harus marah. Nah, jazakallah. Silakan dikumpulkan dulu pertanyaannya. Kasihan bapaknya bolak-balik. Nah. Kenapa? Oh, di bawah enggak apa-apa. Taib. Sampai mana tadi?
Nah, membela orang tua. Nah, kelas nih. Ini. Udah. Sini. Jangan ke sana, sini. Sini. Duduk. Baik. Pertanyaan berikutnya. Minta solusi bagaimana menghadapi anak kita akhwat sudah dewasa tapi tidak berhijab. Atau menutup aurat masih suka tiktokan. Sedangkan kita selalu menasihati, mendoakan, selalu memberikan hadiah agar beliau tersebut mendengarkan nasihat kita. Banyak berdoa, jangan berhenti. Karena doa orang tua itu mustajab. Deng? Ya udah, sini sama Abang. Ya. Terus berdoa. Dan kemudian yang dilupakan kebanyakan orang tua adalah bahwa jika anaknya ingin soleha atau soleh, maka dia harus soleh atau soleha. Karena Rasul mengatakan ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujah. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka Allah akan selalu ada di dekatmu kapanpun engkau membutuhkannya. Nah kadang anak itu ujian. Anak itu apa? Ujian. Buat siapa? Buat orang tuanya. Maka yang harus dilakukan sabar, jangan terburu-buru untuk mendoakan keburukan bagi siapa? Bagi mereka. Kebanyakan orang tua kan cepat-cepat. Nah lihat ya nanti nak, kamu dibalas sama anak kamu nanti. Lihat, cukup kamu nyakitin ibu, lihat nanti balasannya dari Allah. Selesai hidupnya. Jangan bicara hidayah, jangan bicara kebaikan. Anak itu gak akan pernah sadar. Tapi doakan kebaikan. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga anak kita semuanya, amin. Nah sekarang giliran pertanyaan dari saya, angkat tangan. Ayo ibu, serah ibu yang pertama. Bu, sebutkan 2 sifat yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi bilang tadi sama sahabatnya, apa? Sabar Bu. Pertanyaannya memang gampang. Kenapa enggak angkat tangan tadi? Ya, ibu itu aja dulu. Ahsan, betul. Tidak marah-marah dan tidak tergesa-gesa. Ahsanti, dapat hadiah. Gampang Bu pertanyaannya? Nah, yang kedua enggak akan segampang yang pertama. Angkat tangan. Angkat tangan. Silakan. Pertanyaannya begini. Nunggu pertanyaannya Bu ya. Sebutkan balasan dari Allah bagi seorang hamba ya yang menahan amarahnya, khususnya laki-laki nanti pada hari kiamat. Ini udah ngangkat tangan yang di depan. Yang di depan udah ngangkat tangan. Terlambat. Betul. Ayo. Siapapun yang dia kehendaki. Suruh milih. Dapat hadiah. Nah, ya dapat hadiah. Silakan. Yang ketiga. Udah ini duluan ya. Udah duluan, yang ketiga. Pertanyaannya, kalau kita disakiti kerabat kita, tapi kita milih untuk diam dan tidak marah, dan tetap berbuat baik kepada mereka, apa balasannya dari Allah? Kata Nabi Muhammad SAW. Ini yang terakhir banget tadi. Nah, dia akan didampingi penolong dari kalangan para malaikat. Sudah dapat hadiah. Tinggal satu lagi hadiahnya. Nah, saya minta ibu, mohon maaf, boleh berkenan menyebutkan usia Bu? 53. Ya udah ibu. Enggak apa-apa. Saya tadinya minta yang paling sepuh. Tapi enggak apa-apa, ibu yang angkat tangan. Fadhal. Ayo. Oh, pertanyaannya dari saya ya, pertanyaannya. Nah, sahih. Saya lupa. Mau nanya? Oh ibu mau nanya? Oh boleh lah, gak apa-apa. Nanti pertanyaannya berarti yang dapat hadiah buat yang paling sepuh berarti. Buat yang paling sepuh ya. Fadhal, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fadhal.
Ya. itu biasanya orang yang cepat marah. Nah, Ya, tapi banyak kan di luar itu orang-orang non Muslim yang ya orang-orang Nasrani yang begitu kan, mereka ada yang sabar orangnya gitu, nggak cepat marah gitu, orangnya Iya. pernah marah. iya. Itu gimana menurut Ustaz? Nah, nah, barakallahu fiik. Nah, sifat bisa mengendalikan atau akhlak baik itu ada dua, Bu. Ada yang disebut jibilli, ada yang disebut muktasab. Yang jibilli itu adalah yang bawaan lahir. Ada orang-orang yang memang dari dorongan bawaannya itu adalah penyabar. Ya, gak banyak ngeluh sama orang, santai, tenang. Ada ya? Ada yang begitu ada. Ada yang muktasab. Muktasab itu yang diusahakan. Nah, yang lebih berpahala dan yang diinginkan sama Allah dalam Islam itu yang kedua. Orang berjuang menyempurnakan akhlaknya. Dan itu yang bernilai pahala di sisi Allah. Nah, adapun orang kafir, kalaupun dia penyabar, gak ada gunanya. Kalau bawaannya dia penyabar atau memang dia kemudian berusaha menahan diri, gak ada gunanya sedikit pun. Dan itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita itu adalah orang dan diri kita sendiri sebagai orang mukmin. Kita penyabar atau bukan? Dan berjuang untuk jadi penyabar atau tidak? Atau tukang marah-marah, atau tukang begini dan begitu. Gitu ya. Itu yang terpenting bagi seorang muslim. Jelas, Bu ya? Nah, pertanyaan terakhir yang berhadiah buat yang paling sepuh. Dan mohon maaf, yang paling sepuh ini kalau dalam Islam ya. Oh, mau nanya Ibu? Oh, mau nanya, boleh, silakan Bu. Ini hadiah terakhir nggak keluar-keluar, Bu ya. Ayo silakan, Bu. Waalaikumsalam. Silakan pakai mic, Bu, kalau berkenan, Bu, biar nggak teriak-teriak ibunya ya, biar nggak teriak-teriak. Sakit, Bu. Terima kasih. Silakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tentang kita harus menahan amarah. Iya. Yang ingin saya tanyakan adalah marah yang bagaimana yang diperbolehkan untuk kita sampaikan. Iya. Karena kita banyak mengalami agama kita sering diolok-olok oleh Iya. umat lain. Iya. Gitu ya. Iya. Bahkan ada yang menghina Al-Quran, yang Iya. mencaci agama kita. Iya. Nah, itu sebatas mana? Sebatas kita mana boleh itu? Nah. menahan amarah tersebut gitu ya. Iya. Apalagi sering kita banyak menyaksikan Nabi Muhammad juga diperolok-olok. Sallallahu alaihi wasallam. gitu. Betul. Dan itu bagaimana? Saya lihat di negara lain ada yang langsung membunuhnya, ada yang langsung menghukumnya gitu. Nah, Minta penjelasan ke Ustaz. barakallahu Terima kasih. Wassalamualaikum Nah. warahmatullahi wabarakatuh. marah seperti ini dalam kondisi seperti ini hukumnya wajib. Wajib. Karena ini bentuk iman. Tapi amarah yang diperbolehkan adalah bukan amarah yang melampaui batas. Tadi Ibu menyebutkan satu contoh. Sampai akhirnya ada seorang muslim yang karena marahnya kemudian menghilangkan nyawa misalkan orang yang ini melampaui batas. Kenapa? Karena yang berhak melakukannya bukan setiap muslim. Tapi penguasa kaum muslimin yang berhak melakukannya atau mengizinkannya. Kalau diizinkan sama penguasa kaum muslimin boleh, kalau tidak itu urusan mereka. Itu dulu yang harus kita ingat. Kenapa? Karena ini kalau dibiarkan begitu saja dan Islam tidak membiarkan begitu saja, ini hanya akan menyebabkan bergelimpangannya mayat-mayat orang-orang di mana-mana. Tapi marahnya wajib, nggak marah berarti bukan mukmin. Kalau Allahnya dihina, kalau nabinya dihina, kalau Al-Qur'annya dilecehkan, ini bukan mukmin. Wajib marah. Nah, marahnya Nabi itu untuk perkara-perkara seperti ini. Kalau urusannya pribadi, misalkan kita dibilangin sama orang nih dihina, kamu tuh ini ya pendek banget sampai nggak kelihatan nih. Misalkan seperti itu, terus marah. Nah, Nabi nggak pernah kayak gitu. Mau dihina sebegitunya juga, Nabi nggak pernah marah, istilahnya begitu. Tapi kalau Allah yang dihina, syariat Allah yang direndahkan, maka Nabi langsung marah dan langsung membela agama Allah. Nah, kita itu kebalik. Kalau kita untuk perkara sepele marahnya luar biasa, urusan kecil di rumah atau apa, tapi untuk agama Allah kita memilih untuk diam.
Mana imannya? Mana imannya? Orang mukmin tidak akan pernah ridho ketika Rabbnya direndahkan. Tapi marahnya dia harus di atas aturan, di atas syariat. Jelas Bu insyaallah? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon ya yang terakhir ini jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan supaya hadiahnya keluar. Yang paling sepuh siapa? Yang 70 tahun ada? Yang 80 tahun ada? Enggak ada. Yang 65 ada? Wah, ini irit semua umurnya. Yang 60 tahun ada? Mana? Berapa Bu umurnya Bu? 63,5, Masya Allah. Ada setengahnya. Ya, iya Bu. Pertanyaannya Ibu, pertanyaan saya. Ibu tahu doa, ya, supaya dikasih kebaikan dunia akhirat atau tidak? Tahu doanya? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dapat hadiah Bu, silakan. Nah, ya dengan itu terjawab semua pertanyaannya, alhamdulillah. Dan mohon maaf atas segala kekurangan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua dijaga sama Allah, diampuni dosa-dosanya, dan kemudian dirahmati sehingga kita berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.